Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ansi Lutfiana dengan NIM 1803036111 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Baiklah, langsung saja pada video kali ini saya akan sharing materi selanjutnya dalam kegiatan PPL Mandiri yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Baiklah, pada video minggu kedua ini saya akan membahas tentang klasifikasi perpustakaan. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi ialah kegiatan mengelompokkan koleksi pustaka secara teratur sesuai dengan kesamaannya. Pengelompokan ini bertujuan memudahkan pencarian atau temu kembali koleksi pustaka yang bersangkutan. Pengelompokan atau klasifikasi paling dasar dilakukan menurut material atau bahan buku dan subjek atau topik bahan pustaka. Pengelompokan berdasarkan material dibedakan lagi menurut jenis kertas dan non-kertas. Pengelompokan menurut subjek dibedakan ke fiksi dan non-fiksi. Bahan pustaka. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, bahan pustaka adalah semua hasil karya tulis, baik itu karya cetak sampai karya rekaman. Nah, jadi buat kamu nih saat ke perpustakaan dan kamu membaca buku referensi atau mendengarkan radio rekaman atau film dokumenter atau film sejarah, itu juga bisa disebut sebagai bahan pustaka. Jadi, bahan pustaka tidak selalu berbentuk bacaan atau teks saja ya. Jenis klasifikasi. Sistem klasifikasi perpustakaan dapat dibedakan menurut ciri pengelompokannya, yaitu yang pertama klasifikasi artifisial, yaitu pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan bentuk fisik dan disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada. Misalnya, bentuk buku, bentuk lembaran lepas, bentuk medianya misalnya kaset, CD, atau film. Yang kedua, klasifikasi utility, yaitu pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan jenis atau tujuannya. Misalnya, buku bacaan untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, buku pegangan siswa, buku pegangan guru, buku sirkulasi, dan buku riset. Yang ketiga, klasifikasi fundamental, yaitu pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau pokok persoalan yang dibahas dalam bahan perpustakaan tersebut. Misalnya, matematika, kimia, biologi, sejarah, atau sosiologi. Pengelompokan bahan perpustakaan ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, penempatan berdekatan bagi bahan perpustakaan yang subjeknya sama atau hampir sama. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, apakah sudah kuat atau masih lemah untuk subjek-subjek tertentu. Yang ketiga, membantu pemustaka dalam pencarian informasi berdasarkan subjek. Yang keempat, mempermudah dalam penyusunan bibliografi berdasarkan subjek. Yang kelima, mempermudah dalam penyiangan atau wedding bahan perpustakaan. Sistem klasifikasi yang termasuk klasifikasi fundamental. Yang pertama, klasifikasi DDC. Dewey Decimal Classification. Dewey Decimal Classification juga disebut sistem desimal Dewey. Adalah sebuah sistem klasifikasi perpustakaan yang diciptakan oleh Melville Dewey 1851 sampai 1931 pada tahun 1876. Dan sejak saat itu telah banyak dimodifikasi dan dikembangkan dalam 23 kali revisi yang telah terjadi hingga tahun 2011. Klasifikasi persepuluhan Dewey mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan yang tersusun dalam susunan yang sistematis dan teratur. Pembagian ilmu pengetahuan dimulai dari kelas utama
yang kemudian dirinci ke dalam divisi, yang kemudian dirinci lagi ke dalam seksi, yang kemudian dirinci lagi ke dalam subseksi. Klasifikasi UDC, Universal Decimal Classification. UDC adalah salah satu skema klasifikasi yang digunakan di perpustakaan, bibliografi, dokumentasi, dan pelayanan informasi di lebih dari 130 negara di seluruh dunia dan diterbitkan dalam lebih dari 40 bahasa. Sistem UDC merupakan penyederhanaan dan perluasan sistem klasifikasi DDC yang disusun oleh British Standard Institution (BSI) di bawah pengawasan International Federation for Documentation (FED). Pemikiran dadakan perluasan itu diprakarsai oleh Paul Outlet dan La Fontaine, keduanya orang Belgia pada tahun 1895. Yang ketiga, klasifikasi LCC, Library of Congress Classification. Sistem klasifikasi ini menggunakan kode huruf untuk menunjukkan subjek tertentu. Sistem ini membagi semua pengetahuan ke 21 kelas dasar, masing-masing diidentifikasi oleh satu huruf dari alfabet. Sebagian besar kelas abjad dibagi lagi menjadi subkelas yang lebih spesifik, diidentifikasi oleh 2 huruf atau kadang-kadang 3 huruf. Misalnya, kelas N, seni, memiliki subkelas NA, arsitektur NB, patung ND, lukisan, serta beberapa subkelas lainnya. Setiap subkelas mencakup pengaturan yang dapat disesuaikan dengan hierarkis topik yang berkaitan dengan subkelas, dari yang umum ke yang lebih spesifik. Analisis subjek, yaitu proses meneliti, mengkaji, dan menyimpulkan isi yang dibahas dalam suatu bahan pustaka. Jenis konsep, disiplin ilmu, fenomena, bentuk. Jenis subjek, subjek dasar hanya terdiri dari satu disiplin ilmu. Yang kedua, subjek sederhana terdiri dari satu subjek dasar disertai satu fenomena. Yang ketiga, subjek majemuk terdiri dari subjek dasar disertai 2 atau lebih fenomena. Selanjutnya, subjek kompleks terdiri dari 2 atau lebih subjek dasar dan saling berinteraksi antara satu subjek dengan yang lain. Cara praktis menentukan subjek suatu bahan pustaka. Yang pertama, melalui judul. Yang kedua, kata pengantar atau pendahuluan. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, daftar bahan pustaka atau biografi. Yang kelima, membaca isi bahan pustaka. Yang keenam, bertanya pada subjek spesialis. Prinsip dasar klasifikasi DDC. DDC merupakan klasifikasi ilmu pengetahuan yang melakukan pembagian subjek secara hierarkis, artinya pembagian subjek dari umum ke khusus. DDC menggunakan prinsip desimal, artinya DDC membagi semua bidang ilmu pengetahuan ke dalam 10 kelas utama. DDC hanya mampu memberikan notasi kelas bagi satu subjek dalam menghadapi subjek bahan pustaka yang lebih dari satu. DDC harus memiliki salah satu subjek yang paling dominan. Dalam sistem DDC, subjek dibagi dari subjek besar atau kelas utama, dibagi menjadi subjek kecil divisi, lalu dibagi lagi menjadi lebih kecil subdivisi, dan lebih rinci lagi seksi. Contohnya, kelas utama dibagi secara desimal menjadi 10 divisi. 000 karya umum, 100 filsafat, 200 agama, 300 ilmu-ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu-ilmu murni, 600 teknologi, 700 kesenian, 800 kesusastraan, 900 geografi dan sejarah. Divisi dibagi secara desimal menjadi 10 seksi. 600 teknologi, 610 ilmu kedokteran, 620 ilmu teknik, 630 pertanian dan teknologi terkait, 640 kesejahteraan rumah tangga, 650 manajemen, 660 industri dan teknologi kimia, 670 pengolahan bahan industri, 680 industri lainnya, 690 bahan bangunan. Seksi 630 pertanian dan teknologi terkait,
631 teknik prosedur alat-alat. 632 kerusakan penyakit dan hama pertanian. 633 tanaman ladang. 634 tanaman buah-buahan dan kehutanan. 635 hortikultura sayur-sayuran. 636 peternakan. 637 industri pengolahan susu. 638 pemeliharaan serangga. 639 perkebunan, perikanan, konservasi. Indeks relatif. Untuk membantu mencari notasi suatu subjek dalam DDC terdapat indeks relatif. Pada indeks relatif ini terdapat sejumlah istilah yang disusun secara alfabetis dan mengacu ke nomor kelas yang terdapat pada bagan. Contoh hewan, anatomi 591.4, cerita 800, kedokteran 636.089, menggambar 743.6, pertunjukan 791.8. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang klasifikasi perpustakaan. Untuk tahapan yang ketiga dan selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya ya, teman-teman. Jadi harus tetap stay di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.